الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maha agung Allah dan maha suci Dia, Tuhan yang telah menciptakan jagat raya ini dengan segala isinya. Tuhan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadanya, yang mengkaruniai kita nikmat yang tiada terhingga, yang menunjukkan siapa saja yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus dan benar. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Semoga kesejahteraan dan kedamaian tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada semua umatnya yang mengikuti cahaya petunjuknya sampai ke akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini, di pagi yang penuh berkah ini, umat Islam beramai-ramai menyambut dan merayakan apa yang disebut sebagai Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Karena disambut meriah layaknya sebuah hari raya, maka hari ini sering juga disebut sebagai Idul Adha atau hari raya kurban. Sebagaimana diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, pada hari ini dan 3 hari berikutnya, tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk menyembelih minimal seekor hewan ternak sebagai kurban. Bisa kambing atas setiap orang atau seekor lembu ataupun unta untuk 7 orang. Seraya berdoa memohon kepada Allah sesaat sebelum menyembelih, Allahumma inna hadza minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Begitu dicontohkan oleh beliau. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Mengapa kita disuruh berkorban? Jawabannya terdapat di dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat kebaikan yang berlimpah sangat banyak. Oleh karena itu, kerjakanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Salah satu ibadah utama di bulan yang mulia ini adalah ibadah haji di tanah suci yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Begitu identiknya haji dengan hari dan bulan ini, sehingga orang-orang mengatakan bahwa hari ini adalah hari raya haji dan bulannya adalah bulan haji. Haji adalah ibadah tua seumur bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia datang berbondong-bondong ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah ini, seraya menyaut panggilan Allah Subhanahu wa taala yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun silam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibarat drama kolosal, ibadah haji adalah epik duologi yang menampilkan gerak kehidupan secara simultan, yakni gerak kembali dan gerak kembara. Gerak kembali menampilkan prosesi kepulangan manusia dari rumah duniawi menuju rumah ilahi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mewajibkan ibadah haji ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup, yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, yakni kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Adapun gerak kembara menampilkan prosesi pengembaraan manusia dari rumah ilahi ke rumah duniawi, gerak pengorbanan. Kedua gerak ini dijalani lewat napak tilas jejak historis para pejuang dan pahlawan peradaban, yaitu Nabi Ibrahim, istri beliau Siti Hajar, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, sebagai hulu berpadunya sungai keimanan dan pengorbanan. Bermula dari lempung yang ditiupkan ruh Tuhan kepadanya, manusia secara alami merindukan gerak kembali dari lumpur duniawi ke kesucian ilahi. Untuk memenuhi hasrat kembali ini, Allah menyeru manusia agar meninggalkan kampung halamannya untuk berkunjung ke rumah Allah di tanah suci dan melakukan prosesi ihram, tawaf, dan sa'i sambil menahan diri dari segala perbuatan yang keji dan tak terpuji. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Maka siapa yang menetapkan niatnya untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh dia melakukan persetubuhan, berbuat fasik, atau berbantah-bantahan semasa mengerjakan haji. Surat Al-Baqarah ayat 197. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang cendekiawan telah melukiskan makna simbolis ibadah ini secara menawan. Sejak mulai ihram, setiap orang yang berhaji harus menanggalkan pakaian sehari-hari di miqat, karena pakaian itu menutup diri dan menutup watak manusia, melambangkan status dan perbedaan, menciptakan batas palsu yang menyebabkan permusuhan dan perpecahan di antara umat manusia yang hakikatnya sebenarnya sama. Sebagaimana ditegaskan oleh baginda saat haji wada, ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu,
dan nenek moyang kalian juga adalah sama. Tidak ada keistimewaan bagi orang Arab di atas orang yang bukan Arab. Tidak ada keunggulan bagi non-Arab atas orang Arab. Tidak ada keistimewaan bagi orang yang berkulit merah dibanding orang yang berkulit hitam, ataupun yang berkulit hitam dibanding yang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dalam perjalanan menuju rumah Allah, segala batas dan perbedaan itu harus dilucuti, karena di mata Allah derajat manusia memang sama. Maka kenakanlah kain yang tidak berjahit, berwarna paling generik dan universal, yaitu warna putih. Saksikanlah dalam kesederhanaan dan tanpa topeng, manusia menemukan persamaan dan kesederajatan, dan hanya dengan kondisi seperti itulah boleh ia menghadap Allah menuju Ka'bah. Maka ketika tawaf, ia pun ikut dan larut dalam arus lautan manusia. Ketika itu semua aku runtuh dan luruh bersatu dengan kita, berputar mengitari Ka'bah bagaikan bintang-bintang yang beredar mengelilingi orbitnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pula ketika sa'i, orang yang berhaji akan berlari-lari kecil di antara dua bukit, Safa dan Marwah, memerankan heroisme Siti Hajar yang berjuang sendiri mencari air untuk menyelamatkan bayinya Ismail alaihissalam. Ritual ini memberi pesan kepada kita agar manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar manusia tidak boleh diam tatkala menghadapi kesulitan, tetapi harus bangkit bergerak dan berjihad demi meraih apa yang diharapkan. Bermula dari bukit Safa yang berarti ketulusan, menuju Marwah yang berarti idealisme. Pada titik ini keimanan berpadu dengan pengorbanan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Maka setelah meninggalkan Arafah saat matahari terbenam dan singgah di Muzdalifah untuk bermalam pada esok harinya, para jamaah haji menyongsong matahari terbit pada 10 Zulhijjah, bergegas ke Mina, tempat yang melambangkan harapan dan cita-cita. Di sini terselip pesan bahwa manusia yang hidup harus punya arah dan tujuan, harus punya harapan dan harus punya cita-cita. Namun perjalanan hidup manusia selalu diiringi dengan ujian, rintangan, dan hambatan serta godaan setan, sebagaimana dialami oleh para nabi dan para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam di surga yang digoda oleh iblis setan hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ujian dan rintangan yang mesti dihadapi dan diatasi. Yang pertama adalah ujian melawan setan dan berhala-berhala yang menyesatkan dan memperbudak manusia. Inilah yang dilambangkan dengan ibadah melempar jumrah. Pada jumrah yang pertama, manusia berperang melawan berhala Fir'aun sebagai lambang penindasan. Pada jumrah kedua, manusia berperang melawan berhala Korun yang merupakan simbol oligarki dan keserakahan. Pada jumrah ketiga, manusia melawan Bala'am sebagai lambang kemunafikan. Ujian kedua, sebagaimana dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, adalah bagaimana keimanan dan ketaatan pada Tuhan mampu mengalahkan ego dan kepentingan, yang dibuktikan dengan kesediaan untuk berkorban demi meraih ridho Tuhan. Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Yang artinya, maka ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak dewasa, dia berkata, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi melihat aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu? Nabi Ismail pun menjawab, silakan ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, karena engkau insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pengorbanan inilah yang merupakan fase tertinggi dan terberat dalam perjuangan hidup seorang manusia yang beriman. Seberat Nabi Ibrahim yang harus tega menyembelih anak yang dicintainya, yang dengan susah payah ia dapatkan. Pengetahuan, kesadaran, dan cinta tanpa pengorbanan tak mungkin mendapat hasil yang diinginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ibadah haji memantik kesadaran bahwa iman sejati harus dibuktikan dengan kesediaan untuk melakukan pengorbanan dan kerelaan melepas yang paling kita cintai demi Tuhan. Diperlukan tekad, keberanian, dan ketabahan untuk melakukan penyembelihan, menyembelih hasrat korup demi kesehatan negara, menyembelih keserakahan demi kesetaraan, menyembelih elitisme demi penguatan kerakyatan, menyembelih komunalisme demi solidaritas kewargaan, menyembelih pemborosan demi kelestarian, menyembelih hedonisme demi produktivitas. Marilah kita berkorban demi meraih kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan. Sudah barang tentu sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging yang disembelih serta darah dari hewan itu tidak akan sekali-kali mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Oleh karena itu, marilah kita usahakan untuk melaksanakan anjuran berkorban ini, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak melakukannya, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.